Baik, kita coba mulai aja pada pertemuan kita hari ini. Sebelumnya, ribuan terima kasih kepada yang telah meluangkan waktu hadir untuk mendengar sesi sharing pada kesempatan hari ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi yang berkaitan dengan bab 3. Nah, bab 3 ini berhubungan dengan metodologi penelitian ya. Nah, metodologi penelitian ini berbeda mungkin barangkali dari konteks analisis yang akan digunakan nanti pada bab 4 ya, antara manajemen sama akuntansi. Itu pun berkaitan dengan alat yang akan digunakan nantinya. Nah, ini kita coba melihat bagaimana kalau dalam konteks eh, kajian atau penelitian manajemen. Nah, format metodologi penelitian bab 3 ini nanti disesuaikan dengan format dari kampus ya, disesuaikan dengan format keperluannya. Ya. Oke, yang biasanya umum ada di dalam metodologi penelitian itu bab 3, satu diantaranya adalah desain penelitian. Nah, pada desain penelitian ini kita menjelaskan secara sederhana ya, segala prosedur aktivitas penelitian yang dilakukan dalam penyusunan penelitian. Ya, kita akan menggunakan apakah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif ataupun pendekatan kualitatif. Nah, di sini ada contohnya, nanti saya akan sharekan ke grup ya. Nah, contoh ini sesuai dengan penelitian kita, yaitu variabel yang mau kita teliti nantinya. Nah, pada bagian kedua, itu kita mengisi yang berkaitan dengan operasional variabel. Nah, variabel penelitian kita itu ada apa saja, ini diisi di bagian ini. Ini dalam contoh, misalnya penelitian kita terdapat dua variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebasnya itu yaitu gaya kepemimpinan dan kompensasi. Sementara satu variabel dependen atau variabel terikatnya itu peningkatan disiplin kerja atau Y-nya. Nah, bagian poin 321 turunan daripada operasional variabel kita pisahkan yang mana variabel independennya. Tadi variabel independennya dua, kepemimpinan dan kompensasi. Kemudian ada variabel operasional variabelnya. Nah, di sini kita jelaskan sekilas yang berkaitan dengan variabel kita. Dan di sini ada gaya kepemimpinan, ada kompensasi, disiplin kerja, ya. Nah, indikatornya apa? Dari mana sumbernya? Kategori yang kita gunakan untuk membuat skala dalam penyusunan kuesioner kita nantinya. Ini juga kita jelaskan di sini, ya. Ya, bagian kedua 32.2 itu dependent variable, variabel terikat kita itu apa? Nah, variabel terikat kita tadi katakanlah disiplin kerja. Ini kita jelaskan secara singkat di sini, ya. Nah, bagian 3, poin 3 kita masuk pada populasi dan sampel. Nah, kalau kita menggunakan populasi. Kalau kita menggunakan sampel, kita jelaskan sekilas tentang populasinya. Nah, misalnya populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan, berarti kita tidak menggunakan sampel. Ya, kalau kita menggunakan sampel, kita tulis di sini. Tapi kalau sampel kita adalah populasi, ya kita nyatakan di sini. Misalnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel jenuh, yaitu mengambil populasi itu menjadi sampel. Kita tak perlu membuat perhitungan. Sampel ini ada teknik juga, namanya teknik sampling. Ada rumusnya juga cara untuk mencari berapa jumlah sampel dari populasi. Ada beberapa teori yang mengambil kalau datanya besar, ya, populasinya besar, itu dapat menggunakan persentase. Misalnya 10%, 20%, 30%, dan lain sebagainya. Ada juga menggunakan rumus Solvin, ada juga menggunakan PNG. Ya. Nah, yang bagian ketiga, titik empatnya itu yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Ya. Nah, teknik pengumpulan data kita itu seperti apa? Ya. Nah, kita jelaskan sedikit ini. Apakah kita menggunakan data primer, kemudian ada data sekundernya, kalau ada ya. Nah, di sini kita menggunakan data primer, itu menggunakan kuesioner, biasanya untuk penelitian manajemen ya.
Nah, kita jelaskan sekilas seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kalau data sumber data sekundernya biasanya kita menggunakan apa? Itu juga dinyatakan dalam bentuk ini. Ya. Nah, yang paling menjadi catatan kita itu adalah metode analisis datanya. Ya. Nah, metode analisis datanya itu kita akan melakukan analisis apa saja itu disampaikan di sini. Ya. Setelah semua data terkumpul, ketika kita menyebarkan kuesioner tadi dengan sumber sumber primer, ya, kita menyebarkan kuesioner yang sudah dapat. Kemudian apa yang kita lakukan? Selanjutnya dalam penelitian kuantitatif akan melakukan analisis. Nah, analisis yang kita lakukan itu perlu kita berikan penjelasan di sini. Kita melakukan analisis apa? Karena itu akan berkaitan dengan bab 4 nanti. Yang ada di metode analisis data ini harus ada di bab 4. Misalnya kita katakan di sini adalah kita melakukan analisis deskriptif. Artinya di bab 4-nya nanti, bagi teman-teman yang masuk di bab 4, itu akan ada analisis deskriptifnya. Nah, analisis deskriptif seperti apa yang akan kita lakukan itu kita jelaskan di sini. Misalnya kita menggunakan analisis deskriptif dari masing-masing item pernyataan dengan menghitung rata-rata. Rata-rata berarti kita menghitung mean skornya, ya, menghitung rata-ratanya, tingkat rendah, tinggi dan sebagainya itu di sini. Kita menginterpretasikan masing-masing pernyataan tersebut. Berarti itu akan ada muncul. Atau kita akan membuat tambahan nanti di bab 4 kita bahas tersendiri. Selanjutnya kita akan melakukan uji kualitas. Ya, uji kualitas instrumen. Instrumen ini uji kualitas item pernyataan yang kita buat. Instrumen penelitian kita, kuesioner yang kita buat. Uji kualitas instrumennya ada dua. Satu di antaranya adalah uji validitas. Ya, ini ada dua bentuk pengujian instrumen penelitian adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Berarti dua uji ini yang kita lakukan. Kita akan melakukan uji validitas. Nah, seperti ini contoh ya, nanti disesuaikan dengan keperluan bab 3 kita masing-masing. Ini hanya teori saja. Nanti akan kita guna pakai pada bab 4. Ya, kita akan melakukan uji validitas. Di sini ada interpretasinya. Kemudian uji reliabilitas yang akan kita lakukan. Ini untuk penggunaan dengan SPSS ya. Nah, uji reliabilitas kita menggunakan perombat alfa dalam SPSS. Ini ada ketentuan perhitungannya. Ya. Nah, kemudian lanjutan setelah itu kita akan melakukan namanya uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada beberapa uji yang dilakukan. Yang utamanya itu dari uji asumsi klasik adalah uji normalitas. Berarti kita akan melakukan uji normalitas data pada SPSS ya. Nah, kemudian kita juga akan melakukan uji multikolonialitas. Ya, berarti sudah dua uji kita. Ya, mulai dari deskriptif satu, kemudian uji validitas, uji reliabilitas, kita melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu ada uji normalitas tadi, kemudian ada uji multikol, ada uji heterodaktisitas, ini teori semua, umumnya sama. Kemudian kita melakukan yang namanya uji pengaruh. Ya, uji pengaruh yang kita lakukan adalah analisis regresi linear berganda. Kalau sederhana, sederhana. Sederhana itu artinya kalau variabel X-nya ini cuma satu saja. Kalau ini X-nya ada tiga kan, X1, 2, 3. Sehingga dia regresinya regresi berganda. Kalau regresi ini sederhana, satu saja X-nya. Ya, ini kita lakukan pengaruh. Kemudian kita merancang rancangan uji hipotesis. Uji pengaruh kita lakukan uji hipotesis. Kemudian kita lakukan uji T. Selanjutnya kita akan membuat uji F. Nah, ini uji-uji yang kita lakukan ketika kita menggunakan alat statistik analisis datanya nanti dengan menggunakan statistik SPSS. Yang terakhir kita melakukan analisis koefisien determinasi atau R square-nya. Ya, pengaruh secara keseluruhannya. Nah, yang terakhir ini ada lokasi dan jadwal penelitian. Nah, lokasi penelitian kita di mana itu dinyatakan di sini. Kemudian jadwal penelitian kita berupa schedule, timeline riset kita itu bisa dibuat di sini. Nah, cuma untuk kasus lokasi dan jadwal penelitian ini ada formatnya kadang-kadang di awal, ada kadang-kadang buatnya di akhir seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, ini yang konteks format sederhana pada umumnya isi daripada bab 3 ya. Bab 3 yang berkaitan dengan konteks penelitian ilmu manajemen yang menggunakan kuesioner. Jadi uji dalam SPS-nya kira seperti itu. Ya, kalau merasa cukup banyak, wah banyak kita lakukan uji. Nanti kita compare dengan yang lain. Ya, nah ini secara sederhana. Nah, saya coba kita lihat bagaimana kalau konteksnya itu adalah konteks dengan ilmu
akuntansi, misalnya untuk penelitian akuntansi. Nah, saya coba kita lihat untuk penelitian akuntansi ya. Kita share penelitian akuntansi. Kalau untuk akuntansi itu seperti apa? Tetap menggunakan contoh SPS tapi akuntansi. Ya. Nah, akuntansi yang tadi dari rancang penelitian itu sama semua, ya sampai di bawahnya itu sama. Ya, definisi variabelnya juga dia menggunakan definisi variabel. Yang bedanya itu kalau penggunaan alat statistik SPS-nya itu dengan menggunakan SPS sama, itu bedanya pada analisis. Nah, metode analisis data misalnya di sini menggunakan EPIUS. Nah, dia melakukan atau menggunakan SPSS misalnya. Analisis deskriptif tetap dilakukan. Kemudian ada namanya umumnya itu dia tidak melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Biasanya melakukan uji normalitas saja karena datanya dari data bursa efek. Ya, jadi ya, ujian dilakukan oleh akuntansi biasanya uji normalitas, kemudian ada uji yang namanya apa? Autokorelasi biasanya. Ya, autokorelasi, kemudian uji hipotesis regresi dia tetap sama. Melakukan uji F dan juga melakukan uji T. Nah, ini untuk bagian akuntansi yang menggunakan alat statistik olah datanya itu menggunakan SPSS. Kita coba melihat kalau konteks kita menggunakan Smart PS seperti apa. Ya, nah kita lihat. Kalau kita menggunakan alat yang lain, ini contoh dari penggunaan Smart PLS untuk manajemen. Ya, nah Smart PLS untuk manajemen dari desain penelitian tadi itu sampai ke bawahnya itu sama. Ya, sama dia sampai ke bawah itu sama. Ya, sampai dari desain penelitian terus sampai bedanya itu pada metode analisis data. Nah, metode analisis data di Smart PLS itu untuk manajemen atau untuk penelitian yang menggunakan kuesioner ya, itu metode analisis deskriptif tetap dilakukan. Nah, kemudian masuk pada analisis SEM, Structural Equation Model, ya, dengan Smart PLS. Ini Smart PLS 2. Kita sudah masuk Smart PLS 4 sekarang ya. Nah, Smart PLS 3 atau 4 yang kita gunakan. Nah, analisis yang kita lakukan itu dalam Smart PLS itu ini teori semua. Kita akan melakukan ini juga teori, dasar teorinya, ada spesifikasi model yang kita buat, kemudian uji. Kita melakukan uji model. Nah, uji model ini kita melakukan dua hal saja dalam Smart PLS, yaitu melakukan uji outer model atau uji indikator, kemudian melakukan uji hipotesis dua saja. Nah, ini perbedaan dari running data di SPSS dengan Smart PLS ya. Nah, kita akan melakukan uji ini. Jadi jangan dua kali klik dia sudah muncul hasilnya. Nah, di sini teori. Nah, jadi memang cukup simpel dengan penggunaan Smart PLS ini untuk uh, manajemen ya atau penelitian yang menggunakan kuesioner. Uji yang dilakukan dua, sementara uji outer model dan juga inner model. Ini yang berkaitan dengan manajemen atau yang menggunakan kuesioner. Nah, kita lihat pula bagaimana kalau kita dari konteks data yang sudah ada dari akuntansi, misalnya menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, kita lihat contohnya ya, yang perlu kita buat nantinya itu. Kita tetap menggunakan Smart PLS. Nah, isi dari metodologi analisis datanya sama, bedanya itu ada pada bagian model juga sama ya. Ada pada bagian analisis modelnya. Ini teori semua sih sama teorinya. Spesifikasi model kita tetap buat. Nah, bedanya pada uji model. Uji model dalam akuntansi itu dia hanya melakukan uji inner model. Karena dia tidak ada validitas dan reliabilitas pada akuntansi. Karena data akuntansi itu umumnya sudah valid seperti itu. Jadi kita hanya melakukan uji pengaruh saja. Ya, mengestimasi. Bagaimana kita melihat R-square-nya dan koefisien parameter pengaruh dari setiap masing-masing variabel, apakah signifikan apa tidak. Nah, itu akuntansi. Jadi akuntansi runningnya cuma satu saja. Ya, satu, tapi tetap runningnya dua, itu menggunakan algoritma dan bootstrapping, seperti itu. Tapi ujinya tidak semua, karena dia tidak ada uji validitas. Ya, itu untuk akuntansi. Ya, nah ini sekilas gambaran. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan alat yang lain seperti AMOS ya? Nah, saya tambah sedikit. Kalau alat SEM ini kan kita menggunakan Smart PLS.
kalau misalnya analisis kita menggunakan Sam Amos, ya itu kita melakukan untuk akuntansi melakukan uji dua hal saja, itu uji normalitas dan uji pengaruh lainnya. Uji normalitas dan uji pengaruh saja. Kalau datanya normal, kita dapat langsung running kepada pengaruh, ya terutama untuk akuntansi yang menggunakan baik akuntansi maupun akuntansi yang menggunakan analisis jalur atau kita kenal dengan part analisis. Nanti saya kasih contohnya seperti apa untuk akuntansi. Nah, kalau untuk manajemen, dia akan melakukan beberapa uji. Yang pertama, dia akan melakukan uji normalitas data, ya. Kemudian dia akan melakukan yang namanya uji validitas juga. Validitas, dia akan melakukan uji validitas seperti SPS. Jadi uji validitas, uji normalitas, kemudian uji pengaruh. Baik itu pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Jadi 3 uji yang dilakukan. Uji validitas, uji normalitas, kemudian uji pengaruh. Baik itu pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Itu yang menggunakan kuesioner. Nah, kalau akuntansi di bab 3 ini, kalau kita menggunakan AMOS seperti itu, nah kita akan melakukan uji dua hal tadi. Uji normalitas data dan juga langsung pada uji pengaruh. Ini kalau kita menggunakan SEM AMOS. Nah, SEM AMOS itu ada dua, struktur equation model dengan AMOS. Ada juga part analisis jalur pada AMOS. Ya, nanti kita coba lihat seperti apa kita dalam menggunakan alat statistik. Kenapa alat statistik ini perlu kita familiar ya, perlu kita pahami supaya kita juga dapat memilih alat yang mana yang barangkali dapat membantu kita, memudahkan kita dalam membuat analisis pada bab 4, mengolah data pada bab 4. Apakah kita akan menggunakan tadi misalnya menggunakan apa tuh SPSS, apakah kita akan menggunakan Smart PS atau kita akan menggunakan yang namanya Amos, ya. Nah, nanti saya coba sekilas sedikit berbicara tentang Amos, ya. Nah, ini saya coba share yang berkaitan dengan Amos, ya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana kalau kita menggunakan statistik Amos. Ini contoh saja, ya. Contoh. Nah, ini sudah mulai tampak ya. Nah, kalau kita menggunakan part analysis seperti ini gambarnya. Nah, saya coba mengambil salah satu contoh file yang ada itu, kita lihat ya, mungkin masih ada filenya di sini. Contoh saja, kita mengambil data teman kita, ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Kalau kita menggunakan Sam Amos ya, Sam Amos kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, dia tidak memiliki indikator kalau kita menggunakan analisis. Ketika kita include data, kita hanya melakukan analisis calculate. Di sini ada calculate. Calculate estimate. Pastikan ketika kita calculate, ini aktif dia, yang merah. Aktif ini berubah menjadi standar. Kalau kita klik yang ini, hasilnya akan muncul di sini. Nah, ini sudah dapat kita baca. Kita baca ini pengaruhnya, korelasi pengaruhnya, dan ini pengaruhnya. Ini pengaruh efek ke sini, ini pengaruh ke sini, ini pengaruhnya di masing-masing. Ya, nah ini saya simulasi, ini data kecil juga bisa diolah. Nah, untuk mengambil data rekapannya itu dapat diklik yang di sini. Nah, di samping disket nih, ini kalau kita klik dia akan muncul. Contoh ya, kita klik dia akan muncul seperti ini. Nah, kita hanya perlu kalau menggunakan data akuntansi ya, kita hanya perlu asumsi normalitas saja, yang ini aja. Nah, normalitas ini itu melihat dari nilai kurtosis dan squeeze-nya, CR-nya ini. Ya, nah, ini yang dilihat untuk menentukan datanya normal apa tidak. Nah, selain itu kita akan melihat dari estimate. Estimate ini ada di scalar di sini. Nah, scalar ini ada pilihan yang namanya standard regression atau regression weight. Nah, regression weight di sini, ini label ini untuk menentukan dia signifikan apa tidak. Ya, menjawab hipotesis.
umumnya itu adalah lebih kecil dari 0,05. Ini 0,04. Berarti ini signifikan. Signifikan. Yang 3 ini tidak signifikan. Seperti itu. Nah, kemudian ada nilai. Nilai standarnya itu pengaruhnya berapa? Itu dari standar regression wage. Nah, ini. Yang ini signifikan, signifikan. Yang lainnya ini tidak signifikan. Walaupun terlalu besar. Nah, kalau untuk korelasinya tadi, ya gambar 2 tadi, yang panah 2, seperti saya contoh ya. Yang panah 2 itu seperti yang di sini, nilainya 60 67 ya. Nah, 67 itu kita dapat lihat di sini. Nah, ini dia nilainya, nilai korelasinya, nilai kovariannya, estimate, label ya. Ini untuk menentukan signifikansinya juga tidak signifikan dia. Nah, kemudian untuk R square-nya, karena kita ada 2 variabel terikatnya ya. Ini nilai R square-nya. Nah, untuk akuntansi kita melakukan cukup seperti itu ya. Nah, kalau dengan manajemen bagaimana? Manajemen juga boleh. Kalau kita menggunakan eh, SEM analisis pada SEM Amos ya. Cuma dia tidak terlihat indikatornya. Ini indikatornya tidak terlihat. Yang biasanya akan terlihat ada indikatornya itu nanti seperti ini. Nah, kasih contoh ya untuk manajemen. Untuk manajemen saya share ke peningkatan ngopi. Saya cari data ngopas dulu. Mudah-mudahan ada di ngopas ya. Nah, misalnya ini contoh untuk Sam Amos ya. Di latihan, saya coba buka salah satu latihan saja. Buka, hmm, output. Bentar ya. Oke. Ah, ini saya coba buka yang aplikasi Amos-nya, tapi kita merancang baru ya. Merancang baru, misalkan kita mendesainnya seperti ini. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Contoh yang mudah, ini saya buka new file. New file, udah kelihatan ya. Saya save new file ini di Ngopri. Kita save untuk contoh latihan kita saja. Ya, lat Amos itu. Lat Amos tapi menggunakan path analisis. Oke, path analisis. Nah, kita mulai mendesain atau membuat gambar lah, katakan seperti itu. Nah, membuat gambarnya itu sederhana seperti ini. Saya contoh ambil 2 saja ya. 2 apa 3 gambarnya. Nah, ini dapat diterapkan untuk manajemen, tapi dia indikatornya tidak masuk di sini. Ya, perhatikan sederhana ya. Oke, kemudian duanya. Ya. Nah, kemudian ini in. Oke, sudah selesai. Nah, kita tinggal mengambil data. Data kita itu kita akan menggunakan data apa? Ini saya panggil data. Data simulasi contohnya itu, mudah-mudahan data filenya ada. Di Ngopri tak ada. Kemarin datanya di Ngopas ya. Kita coba Ngopas yang data Sam Amos. Ini tabulasi data Amos manajemen. Oke.
Udah ada, saya open nih. Oke, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita lihat di sini kita contrang sesuai dengan keperluan biasanya semua ini. Nah, kita centang sesuai dengan keperluan. Nah, ini kalau kita menggunakan Amos. Oke. Nah, kita tarik datanya. Cuma tabulasi datanya berbeda. Misalnya, analisis saya kita gunakan ini variabel komitmen. Ini kita bisa masukkan komitmennya. Langsung ditarik komitmennya. Kemudian kita lihat lagi dari data, misal katakanlah motivasi di sini. Nah, kemudian yang lainnya itu katakanlah saya mengambil data culture. Ini contoh ya, hanya only for example. Nah, ini bisa kita langsung running. Nah, ketika kita running, sudah berubah seperti ini. Nah, klik, ini hasilnya sudah muncul. Misalnya korelasinya ini 80 ya, sekitar 0,8, 80%. Komitmen terhadap budaya itu sekitar 0,36%. 36. Ini setara dengan 36%. Ini setara dengan 47%. Ini R square-nya. Ya. Nah, data ini akan ditampilkan juga dalam bentuk yang seperti ini. Nah, untuk uji normalitasnya bisa dilihat dari sini. Ini adalah uji normalitasnya. Sebuah data ini normal ini. Ya ada ketentuannya. Dia tidak boleh batasnya itu dari min 25 lebih sampai dengan plus berada di rentang itu. Ya, yang lainnya itu statistik yang kita lihat itu adalah selain normalitas data itu yang namanya regression weight. Nah, regression weight ini sama kayak tadi. Ini untuk P ini untuk menentukan diterima apa tidak, ditolak. Nah, regression weight ini cuma ada 2. Nah, cuma itu saja. Hanya saja uji validitasnya kita buat dari mana? Yaitu kita melakukan yang namanya kemarin ada simulasi ya. Itu kita akan membuat langkah konfirmatory faktor analisis. Setelah dia valid baru kita bisa running ke sini. Jadi kalau kita mengadaptasi 2, misalnya kita menggunakan validitas dengan SPSS tadi uji validitas, kemudian untuk uji langsung seperti ini memudahkan kita membuat ya langsung running di sini. Tapi yang kita running ketika datanya sudah valid ya, sudah kita eliminasi data yang valid. Nah, umumnya itu untuk contoh dari validitas di Amos itu sederhana ya. Saya ambil satu contoh di sini, kita gambar lagi di sini. Nah, validitas itu kita menggunakan yang seperti ini. Contoh, kita melakukan uji validitas satu variabel ini ya. Satu variabel ini kita lakukan uji validitasnya. Kita lihat tadi data kita. Data kita di sini contoh culture katakan. Culture itu itemnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, 6 ini yang kita buat gambarnya. 1, 2, sorry. Kita buat 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, 6 ini contoh. Ini baru untuk satu variabel ya. Nah, ini kita kasih nama, misalnya tadi adalah culture, kita kasih nama L the culture. Ya. Nah, ini budaya. Nah, kita panggil. Ini satu. Jadi kita kalau ada 3 variabel, tadi kita buat yang seperti ini 3. Satu-satu untuk uji validitasnya. Nah, kemudian kita tarik. Kita tarik nih. Variabelnya mulai di angka 1 nih. Kita tarik di sini. Pernyataan kuesionernya kita tarik. Kita tarik. Ini. Dan pastikan semuanya valid. Dari mana kita melihat validnya? Nanti kita running. Nah, ketika kita sudah running, di sini aktif. Nah, di sini angkanya harus lebih besar dari 5%. Harus lebih besar dari 0,5. Nah, ini tidak valid ya. Berarti ini akan kita hapus. Ini valid. Ini valid. Ini tidak valid ya. Nah, ini tidak valid ya. Ini tidak valid. Nah, kalau kita lihat di hasilnya. Okay. Kita lihat di hasilnya. Itu akan muncul seperti ini. Yang tidak valid itu mesti kita hapus ya. Kita lihat di ini ada matrik juga. Kita lihat di standar regressionnya. Nah, yang ini harus lebih besar dari 0,5. Berarti ini tidak valid, ini tidak valid, ini tidak valid. Ini tidak valid. Yang valid cuma 2.
Berarti indikator yang paling cuma 2. Nah, ketika data yang sudah dihapus, data 2 inilah yang kita masukkan di yang gambar tadi, gambar di part analisis itu. Ya, seperti itu. Nah, dia ada tambahan untuk bagian di sini menentukan validitas valid tidaknya. Ya. Nah, di sini juga terbantu. Nah, kalau kita lihat dari ini kan CL punya CL semua. Kalau kita lihat dari nilai P-value-nya itu dia valid semua. Tapi yang tak validnya itu di standar. Kalau ini namanya unstandard estimate. Yang di sini, makanya nilai yang di sini itu berbeda dengan nilai standar estimate-nya. Nah, standar estimate ini pastikan harus lebih besar dari 0,5. Ya, ini ke 0,4 tidak valid. Nah, setelah itu baru dapat kita lakukan yang namanya Pak analisis tadi, ya. Nah, Pak analisis tadi itu nanti tergantung kembali kepada bagaimana kita mendesainnya. Contoh kalau tadi kita mendesainnya seperti yang kita buat ya, misalnya kita mendesainnya seperti ini, 1, 2, ya. Kemudian ada 3, misalnya kita tadi menggambar. Ini contoh kita menggambar saja. Kalau kita misalnya kovarian ya, pengaruh X1, X2, X3, X1, X2 terhadap ini, ya kita cuma perlu yang seperti ini gambarnya. Ya, ya perlu seperti ini. Nah, lain halnya kalau kita berubah, ada moderating, berarti dia akan seperti ini jadinya. Ya, nah kalau seperti ini, kita tinggal buat apa ya, merancang kembali. Ya, contoh nih, kita rapikan ya, kita rapikan. Nah, kita ada 2 atau 3 variabel ya. Ini kita 3 variabel, tapi variabel kita ada variabel yang namanya variabel intervening. Ini bisa kita lakukan ini ya. Dengan part saja. Kalau gambar mau menggunakan gambar memunculkan indikatornya itu nanti lain lagi bentuk gambarnya. Yang tadi itu biasanya dengan SEM, tapi harus 2. Kalau terhubung sini ada yang nyambung lagi sini dibikin lagi 1. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita unscript. Nah, saya coba ambil data variabel kita tadi. Contoh, saya ambil nih, saya ngambilnya data komitmen di sini. Ya. Kemudian data motivasi saya ambil di sini. Kemudian tadi data culture. Pastikan data kita terbaca. Kalau data kita terbaca berarti ada yang keliru. Nah, ini bisa kita langsung running. Ketika kita running, dia akan muncul seperti ini merah, berarti bisa aktif, dia aktif standar estimate. Nah, kita klik, semua muncul hasilnya di sini. Nah, inilah kesederhanaan kadang-kadang kita menggunakan alat. Nah, kalau nanti ada dapatan baik itu menggunakan SPSS, kendala dalam menggunakan SPS maupun AMOS, ternyata data kita tidak normal, ya kita bisa melakukan treatment namanya. Nah, bagaimana teknis treatment data tidak normal pada SPSS? Kita lakukan treatment, berupaya supaya data menjadi normal, kemudian bagaimana kita melakukan treatment pada SEM AMOS kalau datanya tidak normal, seperti itu ya. Nah, ini hal-hal yang barangkali yang cukup membantu. Nah, untuk hari ini mungkin ya, masih ada 1 menit ya. Nah, saya dapat sharingkan pada kesempatan hari ini mungkin sekilas itu saja yang termasuk bagian dari perkenalan kita dengan menggunakan Sam Amos dan juga tadi untuk bab 3. Nah, alat-alat ini kenapa kita perlu perlu apa ya? Perlu kita kenali supaya kita kenal sehingga memudahkan kita untuk merancang pada bab 3 yang akan kita lakukan itu nanti pengolahan data di bab 4 itu akan menggunakan alat apa analisisnya. Apakah kita menggunakan alat statistik SPSS dengan beberapa langkah tadi analisis yang kita harus lakukan, apakah kita akan menggunakan Smart PLS dengan 2 klik tadi yang kita lakukan 2 langkah, uji outer dan uji inner model, atau kita menggunakan SEM Amos. Nah, SEM Amos itu kalau yang seperti ini ada pengaruh tidak langsung. Nah, pengaruh tidak langsung itu kan dapat kita lihat di sini. Saya share sedikit. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada yang namanya estimate. Estimate itu ada matrik. Nah, matrik ini ada yang namanya standar direct effect. Ini adalah pengaruh langsung motivasi terhadap komitmen,
ya, komitmen terhadap budaya dan motivasi terhadap budaya. Nah, di sini ada standar indirect. Standar indirect ini adalah pengaruh tidak langsung. Yang punya pengaruh tidak langsung itu hanya komitmen. Komitmen. Kenapa komitmen? Komitmen ke culture itu yang punya pengaruh tidak langsung. Yang lain semua punya. Ini tidak ada pengaruh tidak langsungnya. Ini tidak ada, ya. Ini tidak ada. Yang ada cuma komitmen terhadap culture. Nah, kita kembali pada gambar. Nah, ini komitmen terhadap culture ini ada pengaruh tidak langsung karena ada melalui motivasi dia, ya. Nih, ini pada. Nah, di sini ada total efeknya juga ada. Semuanya bisa dilihat di sini. Ya, kalau untuk R square-nya ini sama, R square-nya untuk 64 dengan 62 itu biasanya ada di sini. Di sini ini 64 ini kan jadi 65 ini dibulatkan inilah R square-nya. Ya, ini pengaruhnya, koefisiennya masing-masing. Nah, sekilas gambarannya kira-kira seperti itu untuk kesempatan kita pada sore hari ini. Mungkin apa yang di-sharekan atau dibagikan itu bermanfaat buat kita semua. Oh ya, satu saya lupa ya. Nanti kalau untuk ini ada lanjut kalau mau lanjut dengan eh, modifikasi indeks. Nah, kalau kita lakukan uji model di sini kan ada hasil uji model. Uji model pada Amos itu misal goodness of fit namanya ini model fit. Nah, model fit-nya ini tertera, ini ada ukurannya masing-masing, ada ketentuannya. Kalau kita misalnya melakukan uji model ini, nah ketika modelnya tidak bagus berdasarkan kriteria, itu kita dapat melakukan modifikasi, modifikasi model namanya, dengan data modifikasi indeks. Nah, untuk memberi nama itu kita bisa di sini ya. Untuk beri nama kita klik saja di sini. Nah, misalnya di sini komitmen. Komitmen is motivation and katakanlah ya, and culture. Oke. Nah, kita klik OK. Nah, ini kita untuk memberi nama pada gambar kita. Kalau dia cep A, cep A. Oh, maaf, ini tulisan keliru ya. Nah, keliru. Nanti tinggal kita sesuaikan saja. Komitmen. Nah, seperti itu. Ya, ini bisa dikasih tanda letak untuk memberi judul. Nah, ini satu. Jadi kalau misalnya kita punya lagi, Pak, ya silakan teman tambah. Misalnya saya punya lagi, Pak, variabelnya seperti ini, misalnya begitu. Ya udah, cara ning. Kita maunya seperti apa? Ya, nah seperti ini. Apakah ini kita akan menggunakan yang seperti ini? Nah, kemudian kalau kita menggunakan ini, cuma gambarnya kan harus kita rapikan, ya. Kalau kita misalnya mau pakai variabel ini juga, tinggal dimodif. Modif kita akan buat seperti ini misalnya. Toh, ini saya hapus dulu. Jadi banyak ya, banyak riset yang dapat kita buat dengan menggunakan alat yang bersangkutan. Misalnya kita akan menggunakan seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, kita gunakan seperti ini misalnya. Ini dapat kita lakukan. Oke, misalnya kita tambah. Ini untuk contoh sampel saja ya. Kita tambah di sini katakanlah kinerja. Sebenarnya kinerja kan variabelnya variabel terakhir di sini ya. Nah, kalau seperti ini kasusnya agak sedikit berbeda ya. Di sini tetap ada dua, satu dua. Di sini kita running. Mudahan ini kebaca, ke datanya bagus, dia akan terbaca. Nah, kita calculate. Ketika kita calculate, dia hidup, dia aktif. Nah, ini datanya semua muncul keluar dia. Nah, pengaruh komitmen terhadap motivasi ini, apa performa terhadap motivasi ini, nilainya, performa terhadap culture ini, motivasi terhadap culture ini, kemudian komitmen terhadap culture ini. Nah, yang di sini adalah nilai uh, square-nya tadi, ya, nilai square-nya. Yang lain nilai pengaruhnya. Nah, nanti akan muncul pengaruh tidak langsungnya di situ ada berapa, kita bisa lihat. Ini ada estimate, kita lihat matriks, kita lihat ada standar indirect effect. Nah, ada dua ya yang memiliki pengaruh tidak langsung. Apa? Kinerja dan komitmen. Kalau tadi kan komitmen saja terhadap culture, ini kinerja dan komitmen. Nah, itu yang memiliki pengaruh tidak langsung. Ini kinerja yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap culture, kemudian komitmen yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap budaya karena dia melalui motivasi. Ya. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini sudah lewat 5 menit karena kita masuk juga dari cukup terlambat ya. Mohon kesediaannya untuk mengisi absensinya
Ya, absensi sudah ada di chat room ya. Chat room saya share kembali. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share pada hari ini itu sangat bermanfaat dan berguna ya, menambah pengetahuan kita tentang alat. Nah, biasanya ada sesi khusus ya, spesial khusus itu untuk ngopas biasanya, ngobrol ngobrol perkara alat analisis statistik. Itu kita bahas tuntas yang saya dapat sharingkan. Misalnya kita akan sharing bagaimana kita merunning dengan SPS, bagaimana kita merunning dengan Smart PS, ya. Nah, bagaimana kita merunning dengan Amos. Nah, Amosnya biasa ini, yang seperti ini biasa orang menggunakan Amos betul-betul dari Sam Amos. Yang Amos itu seperti ini. Misal ini ada 7 ya, yang dia akan menggunakan tulis seperti ini. Oke, to uh, Nah, ini biasanya harus dibuat di awal. Contoh ya, ini kalau saya ada kendala ya. Oke, kita coba. Nah, biasanya itu dapat ya, dapat kita dia menggunakan indikator yang seperti tadi. Yang saya katakan tadi itu. Contoh ini kita hapus dulu. Contoh saja ya. Kita menggunakan dua saja misalnya yang tadi ya seperti ini. Tapi datanya itu tidak ini ya, karena dia harus memasukkan indikator yang seperti ini. Karena ini tadi kita memakai data yang sudah terinclude data ya, kita coba hapus ya. Di sini kita kasih label form misalnya. Di sini dia terbalik ya. Ini kita kasih label komitmen di sini kom. Oke, ini kita kasih more. Di sini kita kasih yang namanya culture. Culture kita kasih namanya cow. Oke. Nah, kita menggambar. Oke. Oh, tak mau dia. Nah, modelnya ini memang harus dipanggil data. Contoh ya, kita buat yang baru. Ini, no. Kita akan menggambar, oh ya gambarnya yang menggunakan apa tuh indikator itu dia akan berbentuk seperti ini. Ya, contoh kita buat dua tadi, variabelnya tetap tiga, walaupun ini seperti ini. Nah, kita bisa nambah nih, tuh dua tiga empat katakanlah, tuh dua tiga empat, tuh dua tiga empat. Kemudian seperti ini dirapikan saja, dia akan berbentuk seperti ini. Ya, nah inilah yang akan kita gambar kalau kita misalnya menggunakan yang ada indikatornya untuk menentukan validitas daripada masing-masing indikatornya. Ya, nanti kita tarik nanti tinggal kita running. Gambarnya memang seperti ini. Kalau tadi kan beda, itu tadi namanya part analisis. Part analisis jalur yang tidak menggunakan indikator. Makanya indikatornya itu kita uji per satu yang namanya satuannya itu namanya confirmatory factor analysis. Setelah kita buat satu-satu seperti ini, yang valid saja yang akan kita masukkan datanya pada jalur analisis tadi, part analisis tadi. Oke. Nah, untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini secara sederhana saja berbicara tentang sharing ngopas ngopi kita pada kesempatan sore ini. Terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan. Saya akan tunggu bagi waktu 5 menit lah ya. 4 menit again for you all. Tolong diisi absensinya. Ya, silakan diisi absensinya. Kalau tidak ada mungkin akan kita
akhiri karena kita biasanya targetnya itu sampai jam 5 selesai gitu. Nanti kita akan ketemu lagi pada hari rutin agenda kita itu Kamis sore ya, kemudian Sabtu sore. Nah, kalau ada tambah-tambahan lain itu hanya tambahan pendalaman materi tentang alat-alat statistik sharing kemarin kita buat khusus untuk umum juga yang mau bergabung, yang mau mendengar sharing untuk menambah pemahaman tentang alat analisis statistik. Demikian, terima kasih. Kalau ada saya tunggu 4 menit lagi ya, ditunggu 14 menit. Jika tidak ada mungkin kita boleh yang punya waktu ya boleh izin ya, ada kegiatan saya mungkin tinggal 3 menit lagi, 4 menit lagi nih, 4 menit lagi mungkin juga akan close. Dan ini semua ada recordnya, nanti saya sharing recordnya ke grup Ngopri ya. Record pelatihan, record apa sharing, kemudian juga format-format tadi template. Nah, yang belum ada di format template itu mungkin kalau kita menggunakan eh, Sam Amos ya, alat analisis teori-teori di metodologi penelitian analisis dengan menggunakan Amos itu kan ada tahap-tahapnya yang perlu kita lakukan. Untuk akuntansi dan juga untuk manajemen dia halnya sama. Jadi kalau baik itu menggunakan SPSS, baik menggunakan SPS maupun Smart PLS maupun Amos maupun alat-alat yang lain itu umumnya yang menggunakan data kuesioner dengan menggunakan data yang sudah ada kayak akuntansi itu kan menggunakan data dari bursa efek misalnya, itu akan berbeda langkah-langkah keperluan-keperluan apa keperluan datanya juga, analisis datanya itu juga berbeda-beda. Nah, itu dilakukan penyesuaian. Kalau menggunakan kuesioner memang sudah menjadi suatu asumsi dasar, itu memang wajib dilakukan. Uji validitas namanya, validitas terhadap kuesioner yang kita buat, kita sebarkan kepada responden. Nah, kalau untuk data akuntansi, itu datanya tidak perlu kita valid lagi karena memang sudah dari sananya sudah tersedia. Data itu sudah pasti. Nah, cuma kita hanya membuat verifikasi, mengklasifikasi mana-mana data-data yang kita pakai, membuat klasifikasi pesan-pesan yang kita gunakan dalam penelitian kita. Untuk angka datanya sudah oke. Nah, itu akuntansi. Sehingga dalam akuntansi yang menggunakan data yang sudah ada, baik manajemen yang menggunakan data sudah ada, itu tidak perlu lagi tidak melakukan uji asumsi dasar. Ya, dia akan melakukan yang namanya uji normalitas saja bahwa datanya itu menyebar secara normal. Kemudian kalau menggunakan alat eh, Amos dia langsung ke regresi. Kalau menggunakan Smart PLS dia langsung ke dia tidak ada uji normalitas data pula. Smart PLS mungkin dia akan bisa langsung ke regresi tadi. Langkah-langkah yang seperti tadi. Jadi tinggal nanti ketika sudah mulai dapat gambaran, oh kalau saya menggunakan SPL langkah yang saya perlu lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Ya, kalau saya menggunakan Smart PS, saya melakukan 2 langkah, 1, 2. Ya, kalau saya menggunakan Amos, saya melakukan langkah menggambar dan juga tinggal merunning. Kalau di Smart PS, saya akan melakukan pertama mendesain gambar, kemudian saya akan running bootstrapping, dan saya akan running algorithm, saya akan running bootstrapping. Algorithm itu untuk outer model, sementara bootstrapping itu untuk inner model. Berarti ada 3 langkah. Nah, kalau di Smart PLS, ada 3 langkah ya. Mulai daripada menggambar, mulai daripada kita membuat gambar, kemudian kita melakukan calculate, menghitung algoritma. Satu, kita klik, hasil algoritmnya akan muncul di gambar. Yang kedua, bootstrapping, kita klik, dia akan muncul di gambar. 2 hal itu saja. Jadi ada 3. Nah, kalau dia Amos, kita melakukan seperti tadi. Misalnya kita menggunakan SEM. SEM tadi kita juga menggambar. Menggambar dengan indikatornya. Kemudian kita klik memanggil data, sama ya. Ketika data sudah terpanggil di Amos, di Smart PS juga sama. Kita langsung calculate. Jadi menggambar kemudian calculate. Nah, setelah kita calculate, hasilnya akan muncul, ya pilih sendiri kita mau pakai hasil yang mana. Jadi 2 langkah yang dilakukan di Amos. Kalau kita menggunakan analisis jalur di Amos, langkah yang pertama itu yang jelas data sudah oke ya. Nah, juga sama kita membuat gambar, kemudian kita calculate seperti itu. Nah, cuma data yang digunakan dengan SEM tadi yang menggunakan indikator bundaran bulat-bulat tuh dengan part analisis yang
peta itu keperluan datanya berbeda. Nah, yang peta itu sama seperti kita menggunakan pada eh, pada SPS. Nah, ada satu lagi. Yang satu lagi itu kalau Sam Amos yang gambarnya ada seperti bunda-bunda di atasnya di kantornya dimunculkan itu. Nah, itu satu kali kita buat. Nah, kalau untuk kita menggunakan analisis jalur tadi, kita harus uji indikator dulu. Ya, uji indikator tadi kita membuat gambar, kemudian baru kita masukkan data yang sudah valid itu, kita masukkan indikator yang sudah valid itu, kita masukkan ke jalur tadi. Nah, tiga. Nah, di Smart PLS juga sama. Ketika data sudah Excel-nya sudah terbaca oleh Smart PLS, kita lakukan tadi, mulai daripada menggambar, setelah menggambar, kita lakukan calculate algorithm. Yang kedua, kita lakukan calculate bootstrapping. Ya, itu di Smart PS. Untuk di SPS, yang kita lakukan ketika data sudah oke di Excel, kemudian terbaca di SPSS, kita akan melakukan yang pertama uji deskriptif. Yang kedua, kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Yang ketiga, kita klik akan melakukan uji normalitas data. Yang keempat, kita akan melakukan uji asumsi normalitas data asumsi klasik ya. Silakan ditambah dengan asumsi klasik yang lain untuk manajemen. Ada normalitas data, multikolonialitas, heterodaktisitas, homogenitas, linearitas dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan uji F dan uji T setelah regresi bergandanya. Nah, ada sekitar berapa tuh? 8. Seperti itu. Itu untuk manajemen menggunakan SPS. Nah, manajemen untuk menggunakan akuntansi dalam penggunaan SPS, pertama, kalau dia uji regresi ya, yaitu kita lakukan mulai start dari analisis deskriptif, kemudian kita membuat uji normalitas data. Nah, uji normalitas data sudah cukup, tapi dia tidak melakukan uji validitas. Ya, normalitas data kemudian bisa lanjutkan dengan autokorelasi. Normalitas dan autokorelasi ini juga bagian dari asumsi klasik. Kemudian langsung kepada uji regresi. Uji regresi itu termasuk koefisien determinasi, termasuk uji F dan uji T. Nah, kalau untuk manajemen yang menggunakan kuesioner, tadi ada tambahannya. Tambahannya seperti yang tadi itu, ya ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, itu sudah mulai tampak gambaran kalau kita menggunakan aplikasi statistik SPS, kemudian Smart PS maupun menggunakan Amos ya. Nah, Smart PS tidak mensyaratkan data mesti normal sebenarnya. Ya, boleh merunning data yang kecil ya, sama seperti itu. Nah, kalau Amos rekomendasinya memang untuk data yang besar, misalnya data di atas 200 gitu. Nah, tapi boleh-boleh juga kalau kita misalnya mau mencoba dengan data yang kita punya, kita bisa running enggak dengan Amos. Kalau kita bisa running, mungkin mau mencoba menggunakan Amos, sehingga kita tahu cara mengoperasikannya. Kemudian kalau tak bisa running, ya kita bisa turun ke Smart PS dan juga bisa kembali ke SPSS. Oke, mungkin itu saja untuk semuanya. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk sesi sharing pada kesempatan kali ini. Cukup kiranya sampai di sini. Saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan ribuan terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.